Alhamdulillah, Alhamdulillahil mahmud fi kulli lisan, al-ma'bud fi kulli zaman, al-maqsud fi kulli makan, wa kulla yawmin huwa fi shan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikur rahimur rahman, al-karimul halimul hannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, khairu man unzila alaihi al-Qur'an, sahibul liwa'il islam wal iman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi rawil izzi wal ihsan min yawmina hadha ila akhir zaman. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara ma'asyiral muslimin, zumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Atiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita tingkatkan kembali kualitas keimanan, ketakwaan dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kita jalankan semua perintah-perintahnya dan kita tinggalkan semua larangan-larangannya. Fa insyaallah dengan demikian kita akan hidup selamat dari dunia bahkan sampai akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara ma'asyiral muslimin zumratal mu'minin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia yang sempurna dan Allah berikan kepada kita satu lisan dan dua telinga, maka ulama-ulama kita berkomentar, satu lisan dan dua telinga ini maknanya sebagai isyarah, satu sinyal bahwa kita harus sedikit berbicara tapi mesti banyak mendengar. Satu lisan, dua telinga, dikit berbicara dan banyak mendengar. Banyak mendengar kalam nasihat para hukama, banyak mendengar ilmu-ilmu dari ulama-ulama, dan banyak mendengar tilawatul Quran, bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Itulah insyaallah yang menjadi bekal hidup kita selamat di dunia bahkan sampai akhirat. Sedikit berbicara, karena baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kita dalam salah satu sabdanya. Beliau katakan, man kasura kalamuh kasura khata'uh, wa man kasura khata'uh kasurat zunubuh, wa man kasurat zunubuh fannaru aula bih. Barang siapa yang banyak bicara, bisa jadi akan banyak salahnya. Dan siapa orang yang banyak salahnya, so pasti akan banyak dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, fannaru aula bihi, maka
Dikatakan oleh para ulama, al-lisan saghirun jirmun, kabirun jurmun. Lisan itu kecil bentuknya, saghirun jirmun, tapi akibatnya, bahaya yang ditimbulkan olehnya, kabirun jurmun, sangat besar. Karena itu lisan ini dijaga, dipagari oleh gigi-gigi kita yang kokoh. Tidak cukup dengan gigi-gigi, dijaga juga dengan dua bibir. Kenapa? Karena lisan kita ini berbahaya. Dan sesuatu yang berbahaya maka mesti dijaga, mesti dipelihara. Karena akibatnya na'udzubillah min dzalik. Seperti yang disebutkan tadi, al-lisanu saghirun jirmun kabirun jurmun. Lisan memang kecil bentuknya, tapi akibat berdosanya sangatlah besar. Banyak orang yang kufur, banyak orang yang murtad lantaran lisannya mengucapkan hal-hal yang dilarang dalam agama. Saudara, setiap sesuatu pasti ada penyakitnya, pasti ada najisnya. Dan penyakit atau najis lisan adalah berkata yang kotor, berkata yang keji. Berkata yang kotor dan keji adalah termasuk penyakit lisan, dosanya lidah. Di kulli syai'in najasah wa najasatul lisan al-dzabaan. Setiap sesuatu ada najisnya, dan najisnya lisan adalah berkata yang kotor. Ghibah, menggunjing orang, termasuk dosanya lisan, dosanya lidah. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu mi'rajnya, beliau diperlihatkan Allah Subhanahu Wa Taala ada kelompok orang-orang yang dipaksakan memakan bangkai. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, siapakah itu manusia yang dipaksakan untuk memakan bangkai? Maka malaikat Jibril alaihissalam menjawab, itulah umatku ya Rasulullah yang tidak bisa menjaga lisannya daripada dosa riba, dosa menggunjing, dosa ngomongin keburukan, kejelekan saudara-saudaranya. Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yazkat ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan fakarihtum. Janganlah sebahagian kalian menggibah sebahagian kalian lain, membicarakan keburukan saudara kalian yang lain. Apakah kalian suka memakan bangkai, daging bangkai daripada saudara kalian sendiri? Tentu jawabannya adalah fakarihtum. Kalian tidak akan suka memakan bangkai daging saudara kalian sendiri. Itulah dosa orang yang berghibah nantinya di akhirat. Kemudian namimah, mengadu domba, termasuk dosa lisan, dosa lidah. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita sebagai umatnya. Kata Nabi, syiraru ummati al-masyaquna bin namimah al-mufarriquna bainal ahibah. Na'udzubillah. Saudara, dosa lisan diantaranya adalah namimah, mengadu domba. Nabi mengingatkan syiraru ummati, umat aku yang jahat, umat aku yang buruk, al-masyaquna bin namimah, mereka yang jalan ke sana kemari mengadu domba supaya saudara dengan saudara yang lain jadi bermusuhan. Al-mufarriquna bainal ahibah, mereka yang suka memecah belah di antara kekasih-kekasih. Lihat, tadinya saudara saling berkasih, tadinya saudara saling sayang, tadinya saudara saling mesra. Bahkan na'udzubillah, ada ustaz, ada kiai, ada mu'allim, ada hafiz, tadinya mereka bersatu karena dosa namimah ini. Mereka yang tadinya bersatu, mereka yang tadinya saling mengasihi dan menyayangi, akhirnya berpisah dengan dosa namimah. Kemudian yang terakhir daripada dosa lisan adalah al-kadzib, berlaku dusta, berbicara bohong. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal
adalah manakala dia pandai menjaga lidahnya daripada dosa-dosa lidah. Ketika kita rindu kepada surga Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang biasa. Tetapi ketika surga rindu kepada kita, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Siapakah yang 4 tersebut? Satu di antaranya wahafizul lisan. Orang yang pandai menjaga lisannya adalah yang dirindukan oleh surga dan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita, sehatkan badan kita dalam mengamalkan ibadah, berikan kita kekuatan mampu menjalankan semua yang baik-baik dan meninggalkan semua yang buruk. Teristimewa kita mampu menjaga lisan kita, lidah kita daripada perbuatan pembicaraan yang mengandung dosa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inna ahsanal kalam wa ahyanal nizam kalamullahil malikil a'la bil jalali wal ikram. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa iqraran biman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa kullu bi khabar min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha min sama'i nahwi wa kulli khabar wallahu amma naha anhu wa hatta wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi min nafsihi wa sanna al-malaikatu yusabbihuna bi qudsihi sallallahu alaihi wa sallam. وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا